Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prof. Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai patofisiologi pneumonia. Karena Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19, maka tetap selalu saya ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker ketika berpergian, dan menjaga jarak minimal 1 meter ketika berada di tempat umum atau kerumunan. Nah, efek dari infeksi virus corona ini adalah penyakit pneumonia. Oleh karena itu sangat relate sekali dengan kejadian saat ini. Kita sedang membahas mengenai patofisiologi pneumonia. Langsung saja kita mulai membahas mengenai patofisiologi ini. Jadi rekan-rekan sekalian, pneumonia ini salah satu penyebabnya adalah infeksi dari bakteri, virus, dan parasit. Nah, kalau misalnya kita ngomong mengenai corona merupakan salah satu virus. Nah, pada orang-orang yang sedang mengalami penurunan daya tahan tubuh akan mudah sekali terinfeksi oleh bakteri, virus, dan parasit. Nah, bakteri, virus, atau parasit ini akan melakukan koloni di daerah paru-paru, di paru-paru. Hal inilah yang akan menyebabkan produk toksik. Jadi bakteri, virus, atau parasit akan mengeluarkan toksik atau produk racun yang akhirnya bisa menyebabkan cedera jaringan. Tetapi cedera jaringan ini tidak hanya karena racun yang diproduksi oleh bakteri, virus, atau parasit, bisa juga dikarenakan oleh benda asing atau aspirasi cairan. Apa itu aspirasi cairan? Jadi cairan yang masuk ke dalam paru-paru, entah itu karena tenggelam atau karena tersedak oleh makanan atau minuman. Sedangkan apa benda asing yang bisa masuk dan menyebabkan cedera jaringan? Salah satu yang paling sering adalah asap rokok atau polusi kendaraan, polusi asap. Biasanya pada anak-anak balita atau bayi sering sekali terjadi pneumonia diakibatkan karena menghisap rokok, tidak sengaja menghisap rokok dari anggota keluarga, entah itu ayah atau keluarga lain yang sedang merokok di sekitar bayi atau balita. Nah, benda asing ini ketika masuk ke dalam paru-paru dapat menyebabkan cedera jaringan. Nah, sedangkan pneumonia ini sendiri kalau didefinisikan secara Indonesianya itu adalah radang di daerah paru-paru, jadi peradangan pada paru-paru. Nah, cedera jaringan ini tentunya akan menyebabkan kerusakan sel. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti patofisiologi yang saya terangkan sebelumnya, kalau kerusakan sel terjadi maka runtutan dari proses peradangan akan terjadi, yaitu melepaskan mediator nyeri atau mediator inflamasi, merangsang nociceptor dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan nyeri. Ini sering saya jelaskan sehingga tidak saya jelaskan berulang-ulang supaya menghemat kuotamu atau menghemat waktu juga. Selain itu juga selain pelepasan mediator nyeri karena kerusakan sel ini, maka kerusakan sel ini juga dapat mengaktifkan sel mas. Sel mas ini yang akan diaktifasi untuk memicu berbagai macam respon, termasuk respon sel darah putih. Jadi kalau sel darah putih sudah diaktifkan, maka sel darah putih itulah yang akan melawan bakteri, virus, atau parasit. Itu kalau misalkan tidak ada bakteri atau virus dan parasit yang dilawan, maka pemanggilan sel-sel darah ke bagian cedera ini adalah untuk melakukan, kalau ada cedera ya penutupan luka salah satunya. Nah, akhirnya dilepaskan histamin dan bradikinin ini yang menyebabkan vasodilator kapiler ya. Jadi itu tadi pembuluh darahnya membesar. Apa fungsi pembuluh darah membesar itu tadi? Yaitu supaya aliran darah ke, nah ini makanya orang-orang pada
radang atau bengkak itu warnanya semakin memerah karena memang pembuluh darahnya mengembang supaya apa? Supaya darah sengaja dikumpulkan di daerah cedera ini. Kalau misalkan terjadi infeksi, tujuannya adalah supaya infeksi itu terlokalisir, tidak menyebar sehingga diblok oleh sel darah merah. Tentunya di dalamnya juga ada sel darah putih, diblok. Selain itu juga sel darah merah ini fungsinya adalah memberikan energi. Sel darah merah selain membawa oksigen juga membawa nutrisi. Nah, jika ada sel darah putih yang ikut berkelahi ya, misalkan dengan bakteri, virus atau parasit di sini, maka sel darah merah mensupport untuk energi melawan infeksi tersebut. Ya, jadi vaskularitas kapiler meningkat sehingga sel darah merah, sel darah putih tertarik semua ke sini untuk melakukan perlawanan terhadap infeksi, sehingga menyebabkan permeabilitas kapiler meningkat. Apa itu permeabilitas kapiler? Sebentar, ada sepeda. Apa itu permeabilitas kapiler meningkat? Jadi permeabilitas meningkat itu misalkan ini adalah pembuluh darah kapiler, maka ketika ini vasodilatasi lebih besar, misalkan akhirnya lebih besar seperti ini, maka cairan sel darah merah, cairan yang ada di sini itu akan lebih mudah berpindah dari pembuluh darah ini, misalkan ini pembuluh darah, keluar. Jadi mudah pindah keluar karena ketika mengembang maka rongga-rongga dari dinding kapiler ini juga ikut mengembang sehingga cairan akan mudah sekali keluar dari pembuluh darah. Itulah efek dari vasodilatasi atau pengembangan kapiler. Nah, perpindahan plasma inilah ke interstisial, ruang antar sel, yang menyebabkan masalah baru. Akhirnya menyebabkan edema ruang kapiler alveoli. Nah, ini penyebabnya. Dan ini juga selain alveoli, kalau misalkan radangnya berada di bronchiolus, di daerah sini, maka dia akan jalan udara atau jalannya oksigen ini yang seharusnya normalnya seperti ini lebar, karena terjadi pembengkakan, karena terjadi vasodilatasi dan penumpukan sel darah merah atau komponen darah lainnya di situ, akhirnya terjadi pembengkakan sehingga terjadi penyempitan lumen ini, sehingga orang tersebut akan lebih susah untuk bernafas, memasukkan dan mengeluarkan oksigen. Jadi pembuluh darahnya mengembang. Ketika pembuluh darahnya mengembang akan menutup jalur ini oksigen. Nah, ini akan lebih sempit. Dan ketika ada di alveoli ini, daerah yang kantung-kantung udara yang ada di ujung ini, maka bisa jadi cairan yang keluar ini akan masuk ke kantung-kantung udara. Nah, seperti ini. Normalnya adalah kantung-kantung udara ini bersih, ya hanya ditempati oleh udara untuk pertukaran antara dari dalam tubuh atau dari luar tubuh masuk ke dalam. Nah, tetapi kalau misalkan komponen darah, cairan darah itu bisa keluar, maka komponen itu masuk ke ruang udara ini sehingga ruang udara menjadi semakin sempit. Nah, ketika semakin sempit inilah akan semakin menyebabkan orang tersebut kesusahan bernafas, kesusahan mendapatkan oksigen, karena meskipun oksigen itu bisa dihirup dari hidung, tetapi kantung-kantung oksigen, kantung-kantung udara ini tidak mampu menampung udara hasil yang kita hirup. Semakin banyak cairan yang masuk ke kantung ini, semakin pasien tersebut kekurangan oksigen karena tidak ada oksigen yang dapat diserap.
Nah, ini jadi penurunan difusi ya. Penurunan difusi itu adalah penurunan pertukaran ini tadi. Pertukaran akan menurun karena kantungnya semakin tipis atau bahkan bisa hilang karena tertutupi cairan semua. Terjadi penurunan saturasi oksigen, jadi oksigen di dalam darah berkurang, hipoksia jaringan yang selanjutnya menyebabkan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Kalau misalkan hipoksia jaringan ini berlanjut, maka akan terjadi kompensasi dengan cara meningkatkan produksi eritropoietin ginjal. Eritropoietin ini fungsinya salah satunya adalah untuk memicu pembentukan sel darah merah. Karena apa? Sel darah merah dibentuk, ya harapannya sel darah merah ini dapat, semakin banyak sel darah merah maka semakin mampu mengangkut oksigen, tapi sama saja sebenarnya karena oksigen yang diserap juga jumlahnya sedikit, yaitu sampai sini. Nah, kita masuk ke ini cabang yang sebelah kanan. Bisa jadi masuknya infeksi bakteri, virus, dan parasit ini langsung ditanggapi oleh antibodi. Jadi ini merupakan antigen. Ini bisa disebut dengan antigen ya. Jadi agen-agen yang berasal dari luar. Nah, ini akan terbentuk respon antigen dan antibodi. Jadi antibodi itu adalah pertahanan yang ada di dalam tubuh, biasanya digawangi oleh sel T yang sudah memiliki memori terhadap patogen tersebut, sehingga apa yang terjadi ketika antibodi berikatan dengan antigen, maka bisa menyebabkan antigen tersebut, kalau gitu. Dalam hal ini kalau saya menyebutkan antigen adalah ya bakteri, virus, atau parasit ini menyebabkan aglutinasi. Aglutinasi itu berarti menggumpal, sehingga sesuatu yang menggumpal itu zatnya jadi tidak aktif atau lebih lebih rendah aktivitasnya. Jadi kalau misalkan antigen ini, parasit atau virus ini bertemu dengan antibodi dan dia berikatan, nah ini akan menyebabkan aglutinasi atau tidak aktif. Selain itu juga antibodi dan antigen ini jika bercampur, antibodi dapat merobek sel bakteri atau organisme lainnya. Jadi sama saja, intinya adalah merusak. Selain itu juga ketika antibodi dan antigen ini bergabung atau bertemu atau dapat diidentifikasi, maka antibodi ini dapat mengaktifasi ya sel darah putih. Kita tahu sel darah putih fungsinya adalah salah satunya adalah untuk melawan infeksi, yaitu dengan memfagosit atau memakan ini makrofag ini. Ya, ini adalah antigen antibodi. Selain itu juga ketika antigen dan antibodi bertemu, maka ya bisa mengaktifasi respon radang. Sama, kembali lagi ke sini. Nah, selain itu perpindahan plasma ke interstisial ini juga bisa menyebabkan penumpukan fibrin. Jika ada kerusakan jaringan, maka fibrin ini fungsinya adalah untuk menutup luka. Semakin banyak luka, maka semakin banyak fibrin yang dibuat. Jadi selain itu eksudat. Apa itu eksudat? Eksudat ini bisa jadi adalah sel darah putih yang melawan bakteri, tetapi akhirnya keduanya rusak atau meninggal. Nah, sel darah putih yang rusak bercampur dengan bakteri atau virus yang mati ini akan menimbulkan eksudat ini. Selain itu juga ada eritrosit, sel darah merah, dan leukosit, sel darah putih yang menumpuk di tempat terjadinya cedera. Nah, ini juga bisa menyebabkan, nah ini adalah patofisiologi hipertermi, tidak akan saya jelaskan karena sering saya jelaskan juga di patofis lainnya. Tetapi ini tidak mesti diaktifasi di sini, bisa juga diaktifasi di sini. Jadi bisa juga ini panahnya langsung ke sini.
Nah, sawar otak ini juga pernah saya klarifikasi di patofisiologi sebelumnya. Jadi tidak harus lewat sini, bisa langsung sini. Silahkan dicek di video mengenai patofisiologi hipertermia. Ketika banyak sel yang difagosit, fagosit ini dimakan ya, sel-sel debris, ya ini sekretnya menumpuk pada bronkus. Bronkus itu ini jalannya ini. Ketika menumpuk terjadi penyempitan. Nah, ini penyempitan, maka akan menyebabkan batuk. Jadi semakin banyak cairan atau sekret yang masuk di dalam jalur ini, bronkus atau bronkiol ini, maka akan memicu terjadinya batuk. Semakin sempit akan memicu terjadinya sesak napas atau dyspnea. Sesak napas juga dipengaruhi juga karena kekurangan oksigen di dalam tubuh. Nah, sehingga bisa menyebabkan masalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Karena apa? Ya ini tadi masalahnya. Vasodilatasi, permeabilitasnya meningkat, cairan di dalam vaskuler masuk semua ke bronkiolus ini, atau bisa sampai trakea. Semakin banyak eksudat cairan yang menumpuk, ya semakin lumennya semakin mengecil, semakin susah bernafas. Oleh karena itu kenapa pasien-pasien pneumonia yang terinfeksi COVID, masalah yang sering muncul adalah sesak, batuk, demam lah. Demam ini hubungannya dengan ini, sesak hubungannya dengan ini, sesak dan batuk. Nah, itu metabolisme meningkat ini karena itu tadi respon ini peradangan, banyak energi yang digunakan untuk melawan infeksi, maka metabolisme pun meningkat. Nah, ini jika terus-terusan terjadi, tidak teratasi, bisa menyebabkan keletihan. Makanya kenapa orang-orang yang sedang mengalami sakit itu cenderung lebih lemas. Nah, itu karena memang sedang metabolismenya meningkat untuk melawan infeksi. Nah, kalau tidak makan, maka energi yang dibutuhkan untuk melawan bakteri atau infeksi itu kurang. Oleh karena itu, meskipun kamu merasa sakit, merasa tidak ada makan, paksakan diri untuk asupan energi tetap tercukupi atau asupan makanan. Ya mungkin itu saja, sudah selesai semua kelihatannya ini untuk patofisiologi pneumonia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep healthy.